Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maya Rahma dalam acara Jalan Surga. Selama 30 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama dengan tema menarik dan dengan narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini, Gus? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pemirsa yang ada di rumah maupun di studio diberikan kesehatan yang sempurna, terutama yang jauh-jauh dari situ Bondo oleh Allah diberikan kesehatan yang sempurna datang ke tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti yang saya bilang tadi mengenai tema menarik kita, pada pagi hari ini kita akan berbicara bersama mengenai meraih ridha Allah. Jadi bagaimana meraih ridha Allah, sebenarnya apa ridha Allah tersebut. Nanti kita akan kupas bersama Gus Wahid, tapi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Jalan Surga. Pemirsa, masih di Jalan Surga, dan seperti yang saya katakan tadi, kita pada pagi ini mengangkat tema tentang meraih ridha Allah. Dan sebenarnya ridha Allah itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu ya Gus ya. Bagaimana kita dalam ketika mempunyai hajat atau melakukan aktivitas, kita ingin sekali mendapatkan ridha Allah. Sebenarnya apa maksud atau hakikat dari ridha Allah tersebut, Gus? Ridho itu menurut bahasa adalah rela. Tetapi yang dimaksud dengan ridho Allah itu di sini, di mana Allah itu rela kepada hambanya karena dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya betul-betul karena tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fa'ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini berkenaan dengan salah satu sahabat itu yang mendermakan hartanya yang sangat tinggi dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Maka Allah menyatakan, masuklah dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku dengan keadaan ridho dan ridho. Nah, maka berangkat dari ayat ini orang akan disebut mendapat ridho dari Allah ketika betul-betul menghamba kepada Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan mencegah larangannya semata-mata karena cinta dan karena iman dan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut namanya ridha Allah. Lalu mengapa Gus kita harus mencari ridha Allah, harus meraih ridha Allah dalam setiap apa yang kita lakukan? Manusia ini diciptakan oleh Allah dan manusia sebagai hamba Allah. Maka manusia ini akan bahagia ketika dia itu mendapatkan ridha dari penciptanya, dapat ridha dari Tuhannya. Ketika mendapatkan ridha, diberikan kebahagiaan, maka batin diberikan ketenangan hati, yaitu kemudian dia itu rezeki diberikan kecukupan, badan diberikan kesehatan, kemudian keluarga menyenangkan, dan lebih dari itu dosa-dosa diampuni dan nanti akan masukkan ke dalam surga. Itu ketika orang itu mendapatkan ridha dari Allah. Tetapi sebaliknya, ketika dia tidak mendapatkan ridha dari Allah, maka Allah diberikan siksaan karena itu lahu ma'isyatan dhanka, maka diberikan kehidupan yang sulit. Dia bisa jadi orang kaya ketika ini sulit. Bisa jadi dia itu punya jabatan tinggi tapi jabatannya buat kesulitan. Contohnya, dia punya uang banyak, anaknya banyak, ternyata anaknya pecandu narkoba. Jadi uang membuat dia sibuk. Dia punya jabatan tinggi, jadi menteri, jadi wakil menteri, jadi presiden sebagainya. Tapi dia dikejar-kejar masalah korupsi. Sehingga walaupun punya jabatan tinggi jadi menteri, hidupnya tidak tenang. Nah, dia punya istri cantik, tapi ternyata karena cantik membuat dia suka digodain orang lain, juga hati tidak tenang. Dia punya uang banyak, jadi buat tidak tenang karena takut dirampok, takut dicuri. Jadi ketika dia lebih dari itu, dosa-dosanya nggak diampuni, maka nanti dia akan masuk. Nah, itu ketika orang tidak diridhoi oleh Allah, maka dia hidupnya di dunia dalam keadaan sempit dan di akhirat lebih-lebih akan masuk ke dalam. Lalu berarti apa yang kita jalankan, semuanya kita kuliah ya Gus ya. Iya, terus kita tetap kuliah kan, Allah mengizinkan kita kuliah itu tidak termasuk ridha Allah Gus. Berarti ada ciri-ciri khusus gitu Gus. Iya, setiap amal perbuatan itu dalam kehidupan manusia itu diatur oleh Islam. Mulai bangun tidur sampai
mau tidur lagi. Contohnya kalau kita mau tidur disuruh baca doa, dan kemudian cara tidurnya kepala kita itu harus di arah utara menghadap kiblat. Kalau untuk Indonesia misalnya. Kemudian kita tidur, kemudian setelah bangun tidur kita suruh baca doa lagi. Kemudian mau kamar WC, kamar mandi ada doanya. Di dalam WC tata cara duduknya ada. Semua begitupun belajar bagaimana akhlak guru dengan murid, murid dengan guru, akhlak dengan kitab, akhlak dengan teman, semuanya ada aturan. Nah, itu di dalam Islam itu diatur tata cara kehidupan. Itu yang zahir. Juga yang batin juga diatur bagaimana hati kita yang benar. Nah, karena itu yang diantaranya masalah kuliah adalah merupakan salah satu syariat Allah tentang thalabul ilmi. Karena Rasulullah menyatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib kepada orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka disitulah kalau diikutin tata caranya, baik dilakukan oleh hati, dilakukan oleh anggota badan, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu ada ciri-cirinya. Kalau ketika kita tenang seperti itu berarti kita sudah mendapatkan ridho dari Allah. Iya. Jadi diantaranya Allah, kenikmatan yang diberikan karena ridho itu diberikan ketenangan oleh Allah dalam hati kita. Itu adalah satu hal. Allah menyatakan begini, ala dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah maka akan diberikan ketenangan hati. Nah, zikir itu salah satu cara untuk mendapatkan ridho dari Allah. Karena ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Begitu kita ingat kepada Allah dan Allah ingat kepada kita, berarti kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Ketika kita mendapatkan ridho dari Allah, maka Allah akan berikan ketenangan hati pada diri. Selain zikir, Gus, Nah, apa lagi cara yang harus ya, kita pengertian lakukan? zikir itu bukan hanya lisan. Zikir itu apa artinya? Segala yang kita kerjakan itu sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau lidah kita menyatakan subhanallah, kalau mata ya jangan melihat yang haram-haram. Jangan jadi mata pingpong, istilah bahasa itu khianatul ayun, jangan sampai turi pandang. Jadi kemudian itu zikirnya telinga. Bagaimana? Zikirnya telinga itu mendengarkan yang baik-baik. Kita mendengarkan pengajian, mendengarkan baca Al-Qur'an, mendengarkan pelajaran, itu namanya zikir dengan telinga. Kalau namanya zikir dengan mata tadi, membaca buku, dipakai untuk melihat acara dalam surga ini, itu namanya zikir dengan mata. Zikir dengan tangan bagaimana? Ya berbuat yang baik, menulis, mengarang. Itu namanya juga menyuting untuk acara jalan sehat, jalan surga ini. Itu bagian daripada namanya itu zikir dengan tangan. Juga zikir dengan kaki. Gimana zikir dengan kaki itu? Ya kaki kita dipakai untuk berjalan pada hal yang baik. Zikir dengan hati, kita iman mantap kepada Allah. Hati tulus ikhlas. Kemudian kita cinta kepada sesama muslimnya karena Allah. Itu juga namanya zikir. Jadi jangan dipahami zikir itu hanya dengan lidah Allah dan mengucapkan dengan hanya lidah Allah, Allah, Allah atau subhanallah dan sebagainya. Tapi anggota badan yang kita miliki itu ketika dipakai untuk mentaatin Allah, mengikuti perintahnya Allah, disebut namanya itu. Lalu selain zikir, Gus, apa yang bisa kita lakukan untuk meraih ridho Allah, Gus? Ya, maka saya bilang kalau secara rinci itu mendapat ridho Allah itu ada yang dilakukan oleh hati, ada yang dilakukan oleh anggota badan. Bahasa dilakukan oleh juga dengan harta yang kita miliki. Kalau yang berkenaan dengan hati untuk mendapat ridho Allah itu yang pertama harus punya keimanan yang kuat dan yang benar. Ketika dia imannya salah, maka amal perbuatan semua tidak diterima oleh Allah. Pamannya dia itu tidak mau beriman kepada Allah. Dia meyakini berhala, meyakini Yesus sebagai Tuhan. Maka dia tidak mendapatkan ridho dari Allah karena hatinya sudah tidak beriman. Itu atau tahapan yang kedua itu akan ridho yang Allah itu harus mendapatkan hatinya ikhlas. Apa yang dilakukan itu semata-mata karena Allah. Nah, dia puasa karena Allah, sholat karena Allah. Dia itu bersedekah karena untuk mengharapkan ridho Allah. Dia itu membantu orang lain semata mengharapkan ridho Allah. Nah, itu yang kita lakukan, kita belajar ikhlas. Tetapi ketika riya hanya ingin dapat pujian manusia, berarti hati itu tidak problem, makanya tidak mendapatkan ridho dari Allah. Oh, saya memberikan bantuan sarung kepada masyarakat supaya dibeli lagi jadi DPR, itu namanya dia itu tidak ikhlas. Oh, saya membantu masyarakat beras karena menjelang pilkada, menjelang pemilihan bupati. Nah, kita itu juga itu tidak ikhlas, maka itu kita tidak akan mendapat ridho dari Allah. Itu yang berang dengan hati. Juga anggota badan seperti yang saya terangkan tadi itu bagaimana mata kita dipakai sesuai dengan tuntunan Allah. Yaudud namin absorihim. Jadi matanya tidak pakai
Ya begitu. Begitupun telinganya dipakai hal-hal yang positif, tangannya dipakai untuk melakukan hal yang positif, yang anggota badan. Kemudian kebetulan kita punya rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang sifatnya materi, ada rezeki non materi. Yang rezeki materi misalnya kita punya uang untuk bisa dibagikan pada orang. Kita bisa bersedekah beli baju, bersedekah beli beras. Tapi banyak orang menganggap tidak ada harta yang lain. Sebenarnya kita punya harta selain harta ini. Harta ilmu misalnya. Ini harta cara menyunting, itu kan harta. Nah, ketika kita didermakan untuk yang baik, untuk nyunting acara-acara dalam surga atau kegiatan-kegiatan yang baik, itu bagian daripada sedekah. Kita punya jabatan. Bagaimana jabatan kita dipakai untuk hal-hal yang positif, membantu orang yang sedang kesulitan. Ketika dia jadi bupati untuk menegakkan keadilan, ketika jadi kepala desa menegakkan keadilan, ketepatan jadi rektor, bagaimana lembaga pendidikan berjalan dengan bagus. Itu namanya kita bersedekah dengan materi yang sifatnya non fisik. Atau kita itu dengan sedekah dengan yang lain yang kita miliki, maka disitulah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hati kita iman dan ikhlas diarahkan kepada Allah. Ketika anggota badan ini kita dan harta yang kita miliki didermakan dan dilaksanakan sesuai tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang kemudian dirinci secara teknis oleh para ulama, itulah nantinya yang akan mendapatkan itu Allah. Maka karena itu kata kuncinya tauhidnya bagus, fikihnya bagus, tasawufnya bagus, zahir dan batin, maka dia pada akhirnya akan mendapatkan ridho Allah yang bahasa itu adalah takhalli, tahalli dan tajalli. Takhalli artinya menghindari segala perbuatan yang tidak baik. Tahalli menghiasi diri dengan perbuatan yang baik. Apa yang terjadi? Tajalli, maka akan nampak keagungan Allah yang disitulah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mencari ridho Allah ya Gus ya. Dan perbincangan ini semakin menarik pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jalan Surga. Ya pemirsa, masih di Jalan Surga. Pada pembahasan pagi hari ini kita membahas mengenai meraih ridho Allah, dan pada segmen pertama tadi sudah kita bahas bersama ya Gus yang mengenai cara untuk meraih ridho Allah. Lalu keuntungan kita setelah memperoleh ridho Allah itu apa Gus? Keuntungannya banyak ya, dunia dan akhirat. Di dunia diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah akan diberikan derajat yang sangat tinggi di depan Allah, bahkan juga di depan manusia. Kita melihat para wali, para ulama, di sisi Allah dia itu mendapat kedudukan yang sangat mulia, dan juga dalam pandangan manusia dia sangat terhormat karena dia mendapatkan ridho dari Allah. Melihat pejabat-pejabat yang dia betul-betul adil melaksanakan perintah Allah, seperti kayak sahabat yang 4, Umar bin Abdul Aziz, maka sepanjang sejarah akan dikenang kebaikan dia. Kenapa? Karena dia mendapatkan ridho dari Allah. Begitu orang yang kaya yang melaksanakan perintah Allah, yang dapat ridho dari Allah, maka dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Jadi derajatnya tinggi. Itu yang kemudian yang kedua, dia di dunia oleh Allah diberikan kebahagiaan, diberikan ketenangan hati dalam dirinya, tidak diberikan kegelisahan. Karena nikmat yang tertinggi adalah ketika hatinya itu tenang. Kenapa orang itu minum narkoba? Ya karena hatinya tidak tenang. Kenapa orang itu harus pergi ke tempat hiburan dan karaoke? Karena hatinya tidak tenang. Maka nikmat yang tertinggi itu adalah nikmat rasa tenang. Tidak merasa khawatir dalam hidupnya. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan ketenangan. Kemudian yang ketiga, ketika mendapat ridho Allah, setiap mendapatkan kesulitan oleh Allah diberikan jalan keluar. Kesulitan masalah ekonomi diberikan jalan keluar. Punya kesulitan masalah teman diberikan jalan keluar. Punya kesulitan masalah kesehatan diberikan jalan keluar. Punya kesulitan masalah jabatan diberikan jalan keluar. Semua kesulitan oleh Allah diberikan jalan keluar. Kemudian yang keempat, orang yang mendapatkan ridho dari Allah itu, maka dia itu akan diberikan rezeki yang tak terbatas. Rezeki itu ada 4. Ada rezeki yang banyak namun tidak cukup. Ada rezeki banyak cukup. Ada rezeki yang sedikit cukup. Ada rezeki yang sedikit tidak cukup. Ada orang itu sekian nominal dapatnya banyak, dapat 10 juta, 20 juta, tapi tidak pernah cukup. Kenapa? Ternyata ditimpa musibah, anaknya sakit, ditimpa musibah karena mobilnya tabrakan, sehingga pendapatan yang banyak tidak cukup. Jadi rezekinya banyak tapi tidak cukup.
Ada rizkun kasirun wasi'un, rizkinya banyak dan cukup. Dia suka bersedekah, zakatnya tertib, maka dia itu hartanya banyak, musibah kurang, sehingga rizkinya banyak dan cukup. Kemudian ada rizki qalilun wasi'un, sedikit namun cukup. Dia dapat gaji hanya 1 juta setiap bulan, atau penghasilan dapat 1 juta, namun anaknya sehat, ketika sore dapat beasiswa, dirinya sehat, istrinya sehat, nggak niko-niko, seorang perempuan juga suaminya sehat, tidak niko-niko, pendapatan sedikit namun cukup. Gitu. Namun yang paling payah itu rizkinya sedikit, nggak cukup lagi. Aduh, utang banyak, penghasilan kecil, bahkan tidak punya penghasilan. Nah, kita dengan mendapatkan ridho dari Allah itu minimal kita rizkun qalilun wasi'un, sedikit tapi cukup. Kalau bisa rizkinya banyak dan cukup. Itu. Kemudian yang paling lebih dari itu, dia itu mendapatkan ridho dari Allah tadi itu akan mendapatkan pengampunan dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja. Jadi dosa yang dilakukan dengan sengaja akan berpengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa yang tidak sengaja juga dapat pengampunan dari Allah. Maka karena itu, maka termasuk doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup masa muda kaya raya, ketika dewasa dia mulia, mati masuk surga. Siapa itu? Orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Siapa orang yang mendapat ridho dari Allah? Itu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, ikhlas semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Gus, kalau semuanya kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri, lalu cobaan datang seperti itu Gus, cobaan datang karena ada jalan keluarnya, tapi tadi Gus katanya, tapi bagaimana ketika kita memperoleh keridhaan itu, bagaimana Gus? Kok bisa gitu ada jalan keluarnya tapi kita kan diuji pada saat itu? Pemberian Allah ada dua, ada namanya nikmat, ada istidraj. Jadi Allah diberi, Allah itu karena tidak cinta pada dia. Contohnya begini, contoh sederhana, ketika makan bakso, tiba-tiba ada tukang ngamen. Yang tukang main kedapatan bencong lagi, pakai drum yang drum. Cepat kita berikan uang 500, bukan karena kita, dia cepat pergi. Begitupun Allah, ketika ada penjahat berdoa, minta supaya bisa ngerampok, betul, biar cepat dia berhenti, tidak doa lagi. Tapi ada seorang penyanyi yang enak lagunya, suaranya enak, menguasai musik, dia ngamen, sedang kita makan bakso dengan keluarga, kita biarkan aja. Sampai berjam-jam atau bermenit-menit dibiarkan dia nyanyi. Namun saya itu diberikan uang banyak. Begitupun pemberian Tuhan kepada kita. Kadang-kadang kita tidak seperti beri, karena Allah cinta kepada kita, ingin mendengarkan doa dalam waktu yang lama. Karena Allah merasa senang melihat mendengarkan doa kita. Maka itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ridho Allah itu merupakan satu yang sangat berharga, perlu perjuangan yang sangat besar. Jelas kita itu ujian ketika semester 1 beda dengan ketika semester 6. Ujian skripsi beda dengan ujian tesis beda dengan disertasi. Makin tinggi akan kita raih, maka perjuangan makin tinggi, godaannya makin tinggi. Maka karena itu, untuk mendapatkan ridho Allah itu perlu perjuangan yang panjang, dan pasti mengalami hambatan-hambatan yang sangat besar untuk mencapai ridho Allah. Orang sedang guyon, ya kalau umpamanya gampang ya hadiahnya paling piring, kan begitu. Tapi kalau itu berat, maka itu juga contoh sederhana. Teman-teman untuk mendapatkan S1, menyelesaikan skripsinya itu jelas lebih mudah daripada menyelesaikan disertasi untuk mendapat gelar doktor. Dan jerih payahnya jelas beda, perjuangannya jelas beda, hambatannya jelas berbeda, biayanya juga berbeda untuk mendapatkan S1 dengan S3. Nah, karena itu Allah itu adalah merupakan suatu derajat yang sangat tinggi, jelas tidak segampang yang kita bayangkan untuk mendapatkan nikmat itu, mendapatkan ridho Allah itu. Berarti nanti kita mendapat ridho Allah itu ketika sudah di akhir-akhir ya Gus? Ya, ridho Allah itu adalah proses ya, bisa jadi ridho Allah kita tingkatan mana. Jadi ibaratkan lulusan itu kan ada, oh ini lulus untuk semester 1, lulus untuk semester 2, atau ini lulus tingkat S1, ini lulus untuk tingkat S2, ini untuk S3. Ada tingkatan-tingkatan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin derajatnya para rasul tidak sama. Derajatnya rasul ada ulul azmi. Jadi dari 25 nabi ada yang ulul azmi yang 5. Dari 5 aja yang tertinggi siapa? Nabi Muhammad. Begitupun kita itu seperti itu oleh Allah. Semua para nabi, para rasul dapat ridho dari Allah.
namun kelasnya untuk ridho Allah itu tingkatannya beda, tertinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Begitupun kita sebagai umat Nabi Muhammad, untuk mendapatkan ridho Allah itu juga perlu proses. Dan derajat yang kita miliki itu tidak sama, bertingkat. Ada tingkat mungkin level 1, ada level 2, mungkin ada level 6 dan sebagainya. Sesuai dengan tingkatan sejauh mana kita taat terhadap perintah Allah dengan tulus ikhlas, dan sejauh mana kita menghindari amalan-amalan yang dilarang oleh Allah dengan tulus ikhlas. Dan Allah berikan contoh bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim, suruh nyembelih anaknya rela. Nah, itu ujiannya Allah sangat besar. Kemudian bagaimana ketaatan Nabi Muhammad, suruh meninggalkan negaranya, meninggalkan Mekah yang hidup modern kecil, harus pergi ke Madinah, rela. Bagaimana sahabat itu mengorbankan hartanya di Mekah untuk pindah ke Madinah, rela. Disitulah ujian dan tingkatan yang menentukan sejauh mana dia menjadi orang yang mendapat ridho dari Allah karena ketaatan sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang dia miliki. Jadi sejak awal dia mendapatkan ridho Allah, tapi dalam level-level sejauh mana ketaatan yang dia lakukan oleh seorang hamba itu sendiri. Lalu terus kesimpulannya pada segmen kali ini tentang meraih ridho Allah itu seperti apa, Gus? Ya, ridho Allah itu adalah orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu atau direlakan oleh Allah. Siapa orang itu ketika mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya semata-mata karena iman dan cinta kepada Allah, kemudian didasarkan dengan tulus ikhlas. Kemudian yang kedua, orang akan mendapatkan ridho Allah itu ketika melaksanakan perintah Allah oleh anggota batin, oleh hati, oleh anggota badan, dan juga dengan harta yang kita miliki, baik harta yang fisik atau non fisik. Orang yang mendapatkan ridho dari Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia akan mendapatkan derajat yang tinggi, diberikan ketenangan hati, dan amal perbuatan yang sudah mendapat petunjuk. Dan setiap ada keliruan dan ada kesulitan, oleh Allah diberikan jalan keluar dan mendapat rezeki yang tak mudah. Dan lebih dari itu, dia akan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Inilah mungkin kesimpulan dari dialog pada pertemuan ini tentang ridho Allah. Demikian pemirsa, tema pada kali ini yaitu meraih ridho Allah. Semoga kita semua bisa meraih ridho Allah ya Gus. Amin, amin, amin. Dan semoga tema ini bermanfaat bagi kita semua dan Amin, menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Gus atas waktu dan penjelasannya, dan Maya pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.